Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Qala al-muallif al-imam al-Ghazali wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab yaitu Al-Mustasfa min Ilmil Usul karya Imam Ghazali, di mana kitab ini merupakan kitab kajian tentang usul fiqh, dan ini masuk pada seri yang ke-7 kalau tidak salah. Untuk itu mohon disimak, dikaji dan diperhatikan dari kitab yang Anda miliki. Bagi yang mengikuti melalui kitab digital, Anda bisa melihat yaitu di garis pertama, ya, batas dari HP yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ismul haddi, dan adapun nama definisi, fil adati, pada umumnya atau adatnya. Artinya bahwa untuk mengkonstruksi definisi, untuk menyajikan sebuah definisi, untuk membuat sebuah definisi, fil adati, biasanya atau pada umumnya, qad yutlaku, kadang-kadang digunakan ala hadhil aujahi salasati, yaitu melalui aspek-aspek tiga atau sisi-sisi tiga. Jadi sisi-sisi dari sesuatu yang tiga, bil ishtiraki, dengan bersamaan atau secara bersamaan. Artinya bahwa kita di dalam membangun, mensusun namanya definisi. Definisi itu artinya kan satu pemahaman untuk mengetahui, ya, dari hakikat sesuatu. Nah, di dalam semua pendefinisian kajian sebuah ilmu itu biasanya definisi itu dikonstruksi, ya, dibangun dari tiga aspek, ya, yang bisa bersamaan. Jadi satu definisi tapi bisa dikaji melalui tiga definisi, asal muasal atau cara mendefinisikan sesuatu. Dan nanti kita akan paham ketika Anda harus terus mengikuti kajian ini. Fal nakhtari, maka marilah kita buatkan likulli wahidin, bagi setiap satu dari tiga. Jadi tadi itu kan masih belum diberikan tanda, kan? Satu dari tiga, ya, satu dari tiga di dalam menyusun definisi itu melalui apa saja. Atau fal nakhtari, maka marilah kita buat likulli wahidin, setiap satu dari tiga itu isman, akan nama. Artinya satu dari yang tiga yang disebut dengan aujahis salasa itu, mari kita berikan nama satu persatu. Wal nakhtari likulli wahidin isman, itu maksudnya begitu. Jadi marilah kita buat satu dari tiga itu, satu, dua, tiga, kita berikan nama masing-masing. Wal musimma, dan hendaklah mari kita berikan nama al-awwal yang pertama,
dengan nama haddan lafdiyun. Haddan lafdiyan, yaitu definisi secara lafaz. Tentu sampean akan bertanya, ya, apa yang dimaksud dengan definisi yang bersifat lafzi? Ya, ini nanti akan kita jelaskan. Jadi ada definisi yang dibangun, ya, dari sisi lafadznya. Dari sisi lafadznya itu adalah menjelaskan tentang makna dari lafadz itu sendiri, ya, menerangkan daripada makna itu sendiri. Satu contoh, ada sebuah pertanyaan orang yang tidak mengerti tentang bahasa al-uqor. Ada sebuah pertanyaan, satu misal, mal uqor, apakah uqor itu? Jadi sebuah pertanyaan yang dibangun ingin mendapatkan kejelasan tentang apa makna uqor. Mal uqor, apakah uqor itu? Bagi orang yang tidak memahami terhadap makna yang lain, dia tidak bisa menjawab, ya. Tetapi yang dimaksudkan bahwa pertanyaan mal uqor itu bisa dijawab dengan jawaban yang muradif, yang ada persamaan makna atau arti di dalam lafaz itu. Ketika ada pertanyaan mal uqor, maka dijawab al uqor huwa, satu misal, mal uqor apakah huwal al uqor huwal khomru, satu misal, bahwa uqor itu adalah khomru, kata lain daripada uqor adalah al khomru gitu. Jadi menjelaskan dari sisi lafadznya saja, atau dalam bahasa yang lain bisa diartikan muradifnya. Jadi menjelaskan dari sisi lafadznya. Sehingga ketika ada orang bertanya tentang definisi mal uqor, apa sih uqor itu, maka kemudian dijawab al uqor wal khomru, uqor adalah al khomru. Sama ketika orang ingin mendapatkan pengertian definisi tentang, yaitu al-laith, mal-laith itu apa sih laith itu? Dijawab laith itu dengan kata lain wal asadu, laith adalah yaitu harimau, ya begitu. Itu yang dimaksudkan dengan haddan lafdiyan. Jadi pendefinisian, ya, tapi yang dimaksudkan adalah ingin mendapatkan penjelasan dari sisi lafadznya doang, ingin mendapatkan penjelasan dari lafadznya doang. Itu cara mengkonstruksi, membangun sebuah definisi itu ada dengan cara seperti itu. Itu pertama, itu namanya haddan lafdiyan. Ini sa'ilu, karena as-sa'ilu adapun, ini jumlah kan ada id, ya, karena as-sa'ilu adapun, ini khobar ini, karena as-sa'ilu adapun orang yang bertanya, isimnya isim fa'il, ya, bimakna hudus. Karena as-sa'ilu orang yang bertanya itu layat lubu, menjadi khobar jumlah. Layat lubu tidak bertanya, tidak mencari lah, tidak bertanya itu tidak mencari. Bi kepada si sa'il, siapa bi? Si sa'il, illa syar'al labdi, kecuali menjelaskan lafaz. Sebagaimana saya contohkan tadi, ya, sebagaimana saya contohkan tadi. Itu yang disebut dengan apa? Haddan lafdiyat. Jadi dinamai wal musammi kita berikan nama, yaitu dengan nama yaitu haddan lafdiyat. Wal musimma bisa dibaca. Wal musimma juga kita akan beri nama, yaitu asani, definisi yang kedua, diberikan nama haddan resmian, definisi, ya, secara gambaran atau menjelaskan tentang sifat atau gambaran. Resmian itu definisi secara gambaran. Karena
Adapun had dan rosmian yang dicari, yang ditanyakan itu adalah tolabu murtasimin, untuk mempertanyakan atau mencari jadi gambaran bil ilmi, tentang pengetahuan, wairi mutasyawifin, yang tidak menginginkan ila darki hakikati syai'i, untuk mengetahui hakikatnya sesuatu. Jadi bicara pada nama yang kedua, kita beri nama dengan nama adalah definisi rosmian, definisi yang berupa bersifat gambaran atau sifat. Di situ yang dicari adalah, yang diberikan jawaban adalah sebuah penggambaran tentang sesuatu yang ada di situ, ya, mencari gambaran atau sifat, gambaran yang bila ilmi tentang pengetahuan yang ada di dalam definisi itu. Wairi, ya, yang tiada, wairi mutasyawifin, yang tiada pengen ila darki hakikati syai'i, untuk mengetahui hakikat sesuatu. Definisi ini tidak menginginkan, tidak dalam kapasitas untuk mencari atau mengetahui hakikatnya sesuatu. Seperti contoh begini, ketika kita mendefinisikan tentang, sebagaimana contoh yang di seri yang ke-6 tidak salah, ketika kita membicarakan tentang apa al-khomer, maka khomer itu ketika bicara tentang had dan rosmian, definisi dalam bentuk sifat atau gambaran, itu adalah yang dimaksudkan dengan al-khomer itu al-ma'i'ul ladzi yakdifu bizzabadi summa yastahilu ilal hamudati wa yufatul fituni. Jadi yang dimanakan dengan khomer adalah cairan cairan alladzi yakdifu, yang mengeluarkan apa alladzi bizabadi, dengan busa, mengeluarkan busa. Jadi sebuah cairan yang mengeluarkan busa, kemudian sumayastahilu, kemudian berubah. Apa cairan itu? Ilal hamudati, yaitu terasa kecut, wayufadu, dan disimpan fituni, di dalam botol. Jadi ini mendefinisikan tentang sebuah gambaran tentang khomer, tidak menjelaskan, yaitu tidak menjelaskan tentang hakikat khomer, tapi menjelaskan tentang bagaimana proses gambaran sifat, perubahan sifat, ya, perubahan sifat yang ada pada khomer, ya, perubahan dari air, cairan, yang kemudian alladzi yaktifu, yang mengeluarkan, bisa berarti akan busa, kemudian berubah menjadi rasa kecut cairan itu, kemudian disimpan di dalam botol, maka itu juga menjadi definisi al-khomer. Yang tadi itu definisi khomer, bisa al-khomer wal ukor, satu bisa. Kalau yang di sini mendefinisikan tapi dari aspek penggambaran, pengetahuan tentang sifat-sifat yang ada pada khomer. Jadi ini tidak mendefinisikan atau mengkonstruksi definisi, tidak melalui proses hakikat, tidak secara zatinya, tidak mendefinisikan dari sisi zatnya atau hakikatnya, tetapi gambaran-gambaran. Maka itu disebutlah, kita sebut dengan wal musimah, dan kita sebut asani yang kedua, penamaan tadi, penamaan dari aujahis salasa ini kita namakan dengan apa? Had dan rosmian namanya. Jadi setiap definisi yang mendefinisikan dari sisi gambaran untuk mencari jawaban dari sebuah pertanyaan, ya, sebuah pertanyaan, terus kemudian diberikan jawaban, tapi jawabannya merupakan gambaran-gambaran tentang sifat, maka itu namanya had dan rosmiyah. Satu contoh lagi biar mudah kita memahami. Ketika kita bicara apa mas sholat, apa sih sholat itu? Sholat mungkin dalam kata lain, kalau dalam konsep yaitu definisi had dan lafdian, bisa dimana as-sholat huwa ad-du'a, satu misal.
Jadi ada padanan kata. Memang di dalam sholat itu mengandung aspek-aspek doa. Tetapi ketika kita bicara doa didefinisikan dari sebuah sifat gambaran, maka satu misal sholat adalah suatu perbuatan ya yang diawali dengan takbir, yang di dalamnya ada ibadah perbuatan, ada qaul, ada ucapan, dan kemudian diakhiri dengan salam. Nah, coba perhatikan konstruksi definisi ini berarti lebih menekankan kepada sebuah gambaran tentang proses sholat dengan gambaran sifatnya seperti itu, diawali dengan takbir ya. Jadi yang namanya sholat adalah satu perbuatan yang diawali dengan takbir, di dalamnya ada yaitu ibadah yang bersifat qauli wa fi'li, dan kemudian diakhiri wa mukhtatamatan, dan ditutup atau diakhiri dengan salam. Itu kan gambaran-gambarannya. Jadi hampir semua pendefinisian sebuah ilmu, definisi tentang ilmu, coba nanti kalau Anda bisa belajar tentang ilmu ta'rifat namanya, kalian bisa di sana ilmu ta'rifat itu sebuah kitab yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Jurjani. Jadi kitab At-Ta'rifat itu adalah kitab tentang definisi-definisi. Tentu definisi nanti di dalam kitab Ta'rifat tidak jauh dari apa yang dikatakan Imam Ghazali. Kalau tidak melalui pendekatan lafaz, bisa saja melalui pendekatan yaitu tentang gambaran tentang sesuatu. Nah, seperti itu ya. Jadi di dalam definisi itu ya, definisi itu dibuat atau dikonstruksi ada tiga hal, melalui lafaz, melalui gambaran. Terus wal musimah, dan kemudian kita berikan, marilah kita berikan asalisa, yaitu pada poin yang ketiga, yaitu kita berikan nama had dan hakikian, namanya definisi dari sisi atau definisi hakiki atau zati ya, definisi hakiki atau definisi zati. Nah, karena matlabut qalibi, adapun yang diinginkan, yang dicari ya, yang dicari atau yang diinginkan dari definisi hakiki itu, karena matlabut qalibi, adapun yang diinginkan oleh orang yang mencari jawaban fihi, di dalam had dan hakikian ini, itu darku hakikati syai'i, mencari atau mengetahui hakikatnya sesuatu. Nah, apa sih hakikatnya sholat? Mas sholat. Nah, lu kalau bicara tentang hakikat sholat ini agak berat ya. Satu misal tentang mal insan, ini akan dijawab dengan jawaban yang bersifat zati atau hakiki. Mal insan hayawanun natik. Ya, ini siapakah manusia? Apakah manusia atau siapakah manusia? Al insan atau al hayawanun natik adalah makhluk hidup yang berakal. Jawaban ini adalah jawaban zati semua, hakiki semua ya. Jadi artinya bahwa kita namakan pada bagian ketiga ini dengan istilah dengan had dan hakikian, yaitu definisi hakikian yang bersifat hakiki atau eksistensi atau yang substansi. Ini karena matlabut thalibi, karena yang dicari, yang diinginkan, yang dicari jawabannya oleh seorang yang mencari jawaban itu, orang yang bertanya di dalam had dan hakikian itu darku hakikati syai'i, mengetahui hakikatnya sesuatu. Wa hadzal tsalitsu, maka adapun yang ketiga ini, yaitu definisi hakiki ini, syartuhu, dan adapun syaratnya salis, hadzal salis. Jadi ternyata di dalam definisi yang ketiga ini, yang disebut dengan definisi yang eksistensi, yang substansi ini ya, yang substansi, yang hakiki ini mempunyai syarat di dalamnya.
Syartuhu yang adapun syaratnya hadis salis itu ayyashtamila, ya, itu ayyashtamila mengakomodir atau memuat atau terdapat apa hadis salis ala jami'i dzatiyati syai'i, atas seluruh dari zat-zatnya sesuatu. Artinya bahwa di dalam definisi yang bersifat hakiki ini, had dan hakikian ini, setiap kata, lafadz yang ada di situ, sesuatu yang ada di situ, yang menjadi definisi daripada had dan hakikian itu harus bersifat zati, substansi. Zati ya harus. Maka nanti bisa Anda bertanya di sini. Fa innahu, maka sesungguhnya seseorang lau su'ila, andaikan ditanyakan siapa orang, andaikan ditanyakan an haddil hayawani, tentang definisi hewan, apakah hewan itu, apakah hayawan itu, fakila, maka dijawab jismun hassasun, hewan adalah, ya, makhluk hidup itu adalah jismun, jisim. Jisim itu adalah jasad, jasad hassasun, atau bentuk, ya, yang terukur. Jismun atau jasad hassasun, yang mempunyai kepekaan, yang punya indrawi lah. Nah, coba perhatikan ini, betulkah bahwa definisi secara hakiki itu harus syaratnya item-itemnya itu harus bersifat zati, harus substansi, ya, harus substansi, harus inti, harus zati. Ketika ditanya al hayawan mal hayawan, fakila, maka dijawab jismun hassasun, jisim hassasun, yang peka atau yang mempunyai indrawi. Waqad ji'a, maka sungguh telah didatangkan biwasfi dzatiyin, dengan sifat zati. Mana sifat zati? Yaitu jisim, ya, sifat zati itu adalah jisim. Maka itu tadi sudah dikatakan dan di atas tadi bahwa syaratnya definisi yang bersifat hakiki itu bahwa setiap item yang ada di dalam pendefinisian itu terdiri atau berasal dari sesuatu yang bersifat zati. Maka kemudian faqad ji'a biwasfi dzatiyin, maka kemudian didatangkanlah dengan sifat jisim. Kalau bicara hayawan, hayawan itu harus berjisim, harus punya zatinya, harus punya bentuk, ya, harus wadah. Wawa adapun jismun hassas, ya, yang didefinisikan tadi terhadap pertanyaan apakah makhluk hidup itu. Wawa adapun jismun hassas itu kafin, cukuplah bil jam'i, di dalam jami' wal man'i dan mani, konsep jami' dan mani. Ketika bicara tentang definisi hakiki ini, maka nanti ada unsur-unsur yang perlu dimasukkan, yang disebut dengan jami', ya, yang disebut dengan jami'. Jami' itu apa? Akan mesti bertanya sama, jami' itu adalah mengumpulkan sesuatu yang memang harus masuk. Ketika kita bicara tentang mal hayawan, apakah hayawan? Al hayawan huwa jismun, jismun itu adalah jisim zati, jisim atau zati, ya. Maka seluruh yang jisim itu dikumpulkan yang bisa masuk sebelum nanti ada mani, ya. Pohon masuk, kan termasuk makhluk hidup. Pohon, batu makhluk hidup, gunung makhluk hidup, hewan makhluk hidup, ya. Rumah, bukan, apa namanya, makhluk hidup, ya. Jadi hewan makhluk hidup, saya ulangi lagi, manusia makhluk hidup, ya, hewan juga makhluk hidup, itu masuk semua pada konteks yang namanya fil jam'i. Tetapi ketika harus menjadi sebuah definisi, maka harus dimani,
biar semua unsur tidak masuk. Kayak namanya jisim itu umum masih kan, semua bisa masuk, manusia masuk, hewan masuk kan, ya, tumbuh-tumbuhan masuk, ya. Maka itu wawa adapun lafadz jisim hassas kafin cukuplah fil jam'i wal man'i dengan atau di dalam proses atau di dalam menjami' wal man'i dan membatasi. Walakinnahu akan tetapi definisi haddun, ya, definisi walakinnahu akan tetapi definisi atau had itu nakisun masih kurang kalau hanya didefinisikan jismun hassasun, ya. Jadi ketika ditanya apakah hewan itu, hayawan itu makhluk hidup, kalau dijawab jismun hassasun, jisim atau zat yang mempunyai atau yang mempunyai kepekaan, itu kurang. Tetapi yang namanya hayawan adalah hakkuhu, akan tetapi hakkuhu adapun semestinya atau seharusnya definisi itu ayyudofa harus ditambahi ilahi kepada lafadz jismun hassas, ditambahi dengan lafadz al-mutaharriku bil iradati yang bergerak dan berkeinginan, yang bergerak sesuai dengan keinginan, baru itu namanya makhluk hidup. Fa inna kunha haqiqatul hayawani, maka sesungguhnya esensi hakikatnya daripada hayawan atau makhluk hidup, ya, itu yudrokahu bisa dipahami apa hakikat atau esensi. Siapa al-aklu atau itu yadriku bisa memahami kepada esensi apa al-aklu, akal itu bimajmu'il amro ini dengan dikumpulkannya yaitu dua hal. Apa yang dimaksudkan? Yaitu yaitu bentuk jamik dan mani. Mani adalah mengeluarkan sesuatu yang memang tidak boleh masuk, itu namanya mani, membatasi. Wa amal murtasimu qalibu, ini wa amal murtasimu, maka adapun pendefinisian at-talibu orang yang menginginkan, ya, at-talibu yang mencari, litamyizi, ya, akan adanya pembedaan, baik tafi maka cukup, ya, bil hassasi dengan lafadz hassas. Sesungguhnya di dalam mendefinisikan bagi orang yang masih menuntut atau mencari, ya, untuk menginginkan pembedaan, maka sesungguhnya fayaktafi maka cukup bil hassas dengan hassas. Wa ilam yakul, sekalipun umpamanya tidak mengucapkan, tidak berkata, tidak diberikan jawaban, wa ilam yakul sekalipun tidak mengatakan annahu bahwasanya definisi yaitu hayawan tadi, sekalipun tidak diucapkan dengan kata-kata jismun yaitu jisim, itu sesungguhnya cukup kan? Jadi pendefinisian orang yang mencari terhadap perbedaan untuk memahami, untuk membedakan, ya, untuk membedakan dengan yang lain itu sesungguhnya maka dengan cukuplah dengan hassas. Satu misal hayawan makhluk hidup adalah jismun hassasun, sesungguhnya dijawab hassasun itu cukup, nggak usah harus menyertakan jismun, karena pasti yang namanya yang mempunyai kepekaan itu pasti punya jisim, begitu loh. Lah itu bagi orang yang mendefinisikan hanya sekedar untuk membedakan dengan makhluk yang lain, membedakan dengan batu, makhluk hidup dengan batu satu misal cukup kan, dengan akik, dengan kaca, ya,
Maka sungguh cukup dengan hassas itu kan, tidak perlu lagi dengan yaitu jismun gitu. Maka cukup ketika ini bagi orang yang mendefinisikan ya, untuk hanya membedakan itu cukup dengan hassas saja. Aidan juga al-matlabus tsalits, sementara alat bertanya yang ketiga ya, alat bertanya yang ketiga atau pembahasan, bisalah pembahasan yang ketiga adalah ma sesuatu yutlabu yang digunakan ya, bisi wati lima, dengan ma sesuatu yutlabu yang ditanyakan, yang dicari ya, yang dicari ketika pertanyaan itu dalam bentuk bisi wati lima, dengan bentuk kata lima. Apa yang dicari di situ? Wa adapun matlabus tsalits ya, yaitu lima, itu su'alun anil illati, sebuah pertanyaan tentang alasan ya, tentang alasan mengapa khomer itu kok mabuk, satu misal ya, satu misal kan begitu. Ini pertanyaan lima ya, sakarol khomer, mengapa mabuk khomer itu pertanyaan menggunakan lima. Nah, jadi al-matlabus tsalits, dan adapun pembahasan yang tiga atau sesuatu yang dicari atau alat yang digunakan bertanya yang tiga itu adalah sesuatu yang digunakan dalam bentuk lima. Wa adapun matlabus tsalits, atau dalam hal ini ada lima, itu su'alun anil illati, adalah mencari. Soal itu kan mencari, mempertanyakan tentang ilat, tentang mengapa kan, mengapa kan, lima mengapa. Wa jawabu lah ini, sementara jawabannya soal lima ini bil burhani, dengan menggunakan argumentasi. Ketika bicara tentang lima sakarol khomru, satu misal, mengapa yang namanya khomar itu mabuk ya, maka dicarilah kemudian mengapa khomar itu mabuk. Nah, di dalam pencarian ini maka jawabannya butuh burhan, butuh kajian-kajian, penelitian-penelitian yang nanti akan didasarkan atas argumentasi-argumentasi. Mengapa khomer itu haram ya, betul di Quran itu disebutkan mengapa khomer itu haram. Lah, untuk mencari jawaban itu butuh argumentasi. Artinya bahwa ketika ada pertanyaan lima yang digunakan, pertanyaan sigotnya bentuknya lima, maka itu digunakan untuk mencari daripada apa? Untuk mencari atau mempertanyakan tentang apa? Ilah, alasannya ya, untuk mencari alasannya mengapa. Nah, ketika menjawab, wa jawabu, adapun jawabannya dari soal lima ini bil burhani, dengan burhan atau argumentasi. Alama, atas sesuatu sayati yang akan datang, apa alama, atas sesuatu sayati yang akan datang, apa hakikatuhu, yaitu hakikatnya ma. Al-matlabur rabi'u, adapun pembahasan yang keempat ya, yang digunakan dalam ma sesuatu yutlabu, yang digunakan atau yang digunakan untuk bertanya bisi wati ai, dengan menggunakan siwat ai, namanya ai. Lah, siwat ai adalah apa? Itu siwat ai wa huwa adapun, yaitu al-matlabur rabi ya, al-matlabur rabi alladzi, yaitu yang yutlabu, yang dicari, bi, dengan alladzi, apa? Tamyizuma, membedakan akan sesuatu ya. Jadi urifa, yang telah diketahui, apa? Jumlatuhu, yaitu garis besarnya, amma, dari sesuatu ikhtalato, yang bercampur
Ikhtalata yang bercampur bihi dengan ma. Artinya gampangnya begini, biar kita memahami. Ya. Jadi di dalam pembahasan yang keempat ini, sesuatu yang digunakan dengan menggunakan yaitu kalimat atau bentuk lafaz ayyi. Itu digunakan apa? Untuk apa itu? Kalimat ayyi itu loh digunakan untuk apa? Yaitu pertanyaan yang digunakan untuk memberikan jawaban yang dapat membedakan sesuatu yang diketahui secara global dari hal-hal yang masih bercampur atau masih serupa dengan ma. Jadi pertanyaan a itu adalah sebuah pertanyaan, wahwa adapun ai bisa atau bisa mayut labu bisi wa ai itu alladzi, yaitu sesuatu yang yut labu bisa digunakan ya, yut labu yang digunakan bi dengan alladzi. Apa tamyizuma, yaitu untuk membedakan, apa tamyizuma, membedakan sesuatu urifa yang diketahui ya, urifa yang diketahui apa jumlah tuhu secara global amma dari sesuatu ya, ikhtalata yang telah bercampur bi dengan ma atau yang serupa dengan ma. Kama idza qila, sebagaimana idza qila apabila ditanyakan, masyajaru, apakah syajar itu. Jadi penggunaan lafaz ai itu digunakan untuk membedakan ya, digunakan pertanyaan ai itu ai ya, ai, pertanyaan ai itu digunakan membedakan sesuatu yang sudah diketahui ya secara global ya, secara global atau garis besar dari hal-hal yang ikhtalato amma ikhtalato, dari hal-hal atau sesuatu ikhtalato yang bercampur atau masih serupa bi dengan ma. Gampangannya cerita begini, kama idza qila, ini kama sebagaimana idza qila apabila ditanyakan, masyajaru, apakah pohon itu, apa pohon itu. Fakila, maka diberikan jawaban, innahu, sesungguhnya pohon itu jismun, pohon itu adalah jism. Jism itu badan atau batang lah. Jadi yang namanya pohon itu kan pasti ada batangnya kan, batang itu pohon, bentuk jisimnya, badannya pohon itu adalah. Nah, bicara masalah ketika didefinisikan hanya innahu jismun, ketika mendefinisikan yang namanya syajar itu hanya jisim, tentu itu masih ikhtilat, masih bisa bercampur, beraneka ragam. Jisim-jisim itu bisa masuk, karena yang namanya jisim yang bersifat zati itu banyak, bisa batu ya, bisa ayam, bisa kambing, bisa manusia kan. Nah, maka itu bahwa pertanyaan ai itu adalah pertanyaan yang digunakan ya untuk membedakan dari apa yang secara garis besarnya itu loh ada kesamaan. Kan ini garis besarnya kan ada kesamaan. Ketika kalau hanya dijawab apakah pohon itu, kalau dijawab pohon atau asyajar jismun tanpa ada embel-embel yang lain, nanti kan semua jisim bisa masuk. Jadi fakila ketika dijawab innahu, sesungguhnya syajar itu jismun, jisim, itu masih butuh penjelasan. Alladzi yutlabu bihi tamyiz, itu namanya masih dibutuhkan penjelasan. Karena apa? Penjelasan apa? Ma urifa, sesuatu yang sudah diketahui jumlah tuh secara garis besar. Kan itu jawaban garis besar kan, itu masih global. Dari apa? Amma ikhtalato, dari sesuatu yang masih bercampur, masih bisa serupa. Ketika kalau ada pertanyaan
Mas Syajar kalau dijawab jisim tok, meja juga jisim, kursi juga jisim, HP ini juga jisim, manusia juga jisim. Nah maka fayan bagi, maka dituntut lagi fayan bagi, maka seharusnya ayu kuala ditanyakan lagi, ayu jismin, jisim apa, ayu jismin huwa, jisim apa dia itu. Nah ini baru fayakulu, maka menjawab namin, yaitu jismin, jismun namin, yaitu jisim atau zat atau benda yang berkembang. Kalau hanya sekadar ketika ditanya tentang Mas Syajaru, apakah pohon itu kalau dijawab jisim, jisim itu masih global, maka perlu ada pembeda, penjelas. Maka kemudian ditambahilah dengan pertanyaan ayu jismin huwa. Ini yang dimaksudkan bahwa ketika ada pertanyaan ai, itu berarti sesuatu yang dicari di sana itu, ya, ada pertanyaan lagi yang perlu ditambah untuk mendapatkan kejelasan secara pasti. Ya, secara pasti. Karena di situ masih ada banyak ikhtilat, masih bercampur, masih ada jenis-jenis yang masih serupa. Itu namanya yaitu ikhtilat, ikhtalato itu. Jadi beraneka ragam campur. Wa amma matlabu kaifa, sementara adapun digunakan pertanyaan kaifa, wa aina dan aina, wa mata dan mata, ya, wa sa'iri siyahi su'ali, dan seluruh bentuk-bentuk pertanyaan yang selain yang di atas tadi yang sudah dijelaskan, ai lima badahilu, maka masuk fi matlabi hal, yaitu menjadi pertanyaan hal. Jadi sama. Jadi ketika bicara atau kata yang digunakan bertanya itu kaifa, wa aina, wa mata, dan seluruh bentuk-bentuk pertanyaan itu termasuk dalam golongan, ya, masuk dalam kelompoknya kata yang digunakan bertanya oleh hal. Sementara wal matlubu, yang ditanyakan bihi, dengan menggunakan hal itu siwatul wujudi, yaitu bentuk wujud hakikat, ya. Al-qanunu salisi, adapun undang-undang ketiga, ya. Al-qanunu aslisi, adapun qanun yang ketiga, innal hada, sesungguhnya orang yang mendefinisikan, dan bagi semestinya itu ayakun, ada siapa al-had, ada basiron, orang yang paham atau mengerti, ya, berfarki, dengan perbedaan bainas sifati dzatiyati, antara sifat-sifat yang bersifat dzati, wal lazimati, dan sifat-sifat yang bersifat lazim, wal aradiyati, dan sifat-sifat yang bersifat ard. Wadzalika, adapun itu apa itu? Al wadzalika, dan adapun yaitu sifat dzatiyah, sifat lazimah, dan al-ardiyah itu wamidun, rumit, sulit. Oleh karena itu rumit dan sulit, fala budda, maka tidak boleh, tidak ada, wajib min bayanihi, yaitu menjelaskannya dari dzalik. Karena guru, kemudian kita bisa mengatakan al makna idza nusiba ilal makna alladhi yumkinu wasfuhu bihi wujida bil idhofati ilal mausufi. Karena guru, maka kita akan katakan, ya, kita akan katakan al makna, adapun makna, al makna, adapun makna, idza nusiba, yaitu apabila dikaitkan, apa makna dikaitkan itu bisa diartikan disandingkan, ilal makna, kepada makna alladzi yumkinu, yang bisa apa wasfu, diberi sifat bi, dengan makna yang pertama, wujida, maka bisa didapati, ya, wujida maka bisa didapati, wujida maka bisa ditemukan,
Bisa ditemukan bila idhofati dengan cara menghubungkan ilal mausufi kepada yaitu objek, sesuatu yang disifati. Artinya begini, bahwa makna itu bila disandingkan dengan makna yang lain dan mungkin atau yang bisa disifati, itu bisa ditemukan dengan cara sandarkan atau dihubungkan dengan mausuf, dengan yang disifati atau dengan objek. Untuk bisa memberikan makna, ketika digabungkan dengan dihubungkan dengan mausuf dengan objek, itu ada kalanya imma dzatian, ada kalanya yaitu melalui makna dzati, imma dzatian, ada kalanya melalui makna dzati. Lau bagi alladzi wa yusamma, dan dinamakan makna dzati itu sifat nafsin, sifat yang mengikat pada diri itu sendiri, yang disebut dengan sifat dzati. Wa imma laziman, dan ada kalanya menghubungkan biar biasa diberikan makna itu melalui yaitu makna lazim atau sifat lazim. Wa yusamma, dan dinamai sifat lazim itu tabian, sebagai tambahan. Wa imma aridun, dan ada kalanya diberikan makna atau ada kalanya dihubungkan dengan makna yang bersifat arid atau yang sementara sifat arid. Kalau tadi ada sifat lazim, sifat arid. Apa itu sifat arid? La yab'udu ayyan fasola anhu fil wujud. La yab'udu, sifat la yab'udu yang tidak jauh. Apa ayyan fasola, yaitu kemungkinan berpisahnya anhu dari arid fil wujudi, di dalam wujudnya. Artinya begini loh, untuk memahami sebuah makna itu tidak bisa berdiri tanpa adanya objek. Satu misal, kita di dalam memahami tentang hitam. Hitam ini kalau tidak dikaitkan dengan objek, dengan mausuf, mausufnya yang adalah warna kan. Jadi yang namanya hitam itu tidak akan muncul kalau tidak dikaitkan dengan warna. Ada istilahnya warna hitam. Hitam adalah sifat. Itu tidak akan punya makna apa-apa yang namanya hitam, manakala hitam itu tidak terikat dengan warna. Kalau tidak di atas warna tidak mungkin bisa itu. Maka itu agar supaya sifat itu punya makna, maka harus wujida bil idhofah, maksudnya harus didapatkan, bisa diperoleh, bisa didapatkan melalui bil idhofati, dengan cara dihubungkan atau diidhofakan kepada mausuf. Contoh yang ini kemudian ada kalanya menghubungkan dengan mausuf sifat itu, ada kalanya yaitu melalui imma dzatian, ada kalanya melalui sifat dzati. Saya contohkan tadi warna hitam. Hitam adalah sifat. Hitam tidak akan pernah muncul kalau tidak menopang kepada kata warna. Kalau tidak bertengger di atas kata warna, hitam tidak akan. Warna tidak bergantung kepada hitam, tapi yang namanya hitam, putih itu pasti bergantung kepada mausuf. Maka itu akan menjadi punya makna bila mana dihubungkan dengan mausuf namanya. Nah, hubungan yang sehingga mempunyai makna yang disebut dengan sifat, itu ada kalanya sifatnya itu bersifat dzati, ada kalanya bersifat lazim, ada kalanya bersifat arad. Wala budda, maka wajib min itqoni hadhihi nisbati, wajib kita untuk memahami, wala budda, wajib min itqoni hadhihi nisbati, yaitu berupa memahami
kebenaran hubungan ini, wajib itu untuk memahami kebenaran hubungan kata seperti ini. Fa innaha, maka sesungguhnya hadhihi nisbah itu nafiatun, akan bisa memberikan manfaat fil hati, di dalam pendefinisian. Ketika kita bicara apakah hitam, pasti akan mengatakan hitam adalah warna. Nah, ya, sama dengan ketika orang bicara siapakah manusia, al insan hayawanun natiq, kan begitu. Hubungan antara lafadz hayawan dengan lafadz natik itu adalah hubungan yang wajib kita pahami akan kebenarannya untuk kita meyakini kebenaran itu. Karena dari situlah fa innaha, maka sesungguhnya hubungan. Satu misal ketika ditanya siapakah manusia, maka dijawab al insan hayawanun natik. Hubungan kata hayawan dengan natik itu nisbat itu nafiatun, bermanfaat fil hati, di dalam pendefinisian. Wal burhani, dan di dalam berargumentasi, menyusun sebuah burhan jami'an secara keseluruhan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang apa sih dzati itu. Apa dzati, apa lazim, dan apa yang disebut dengan arad. Kita akan tetap kita lanjutkan ini. Amma dzati, maka adapun yang namanya dzati, ya. Apa sih dzati itu? Dzati adalah amma dzati, maka adapun sifat dzati. Fa ini, maka sesungguhnya aku ani mengendaki, aku musonef bi dengan dzati, sifat dzati. Kulla dakhilin, ya, kulla dakhilin, setiap yang termasuk atau setiap yang masuk, fi mahiyatin, ya, setiap yang masuk fi mahiyati syai'i, di dalam esensi, ya, esensi sesuatu, wa haqiqati, dan hakikatnya sesuatu, duhulan, masuk secara penuh, la yutasawwaru, tasawwara ya tasawwaru, la tasawwara ya tasawwaru, la yutasawwaru, yang tidak bisa digambarkan. Apa fahmul makna, memahami makna, duna fahmi, tanpa memahami terhadap, yaitu apa, zatnya. Artinya bahwa yang dimaksudkan dengan dzati itu adalah setiap, ya, setiap yang masuk, yang ada di dalam esensinya sesuatu dan hakikatnya sesuatu, masuknya itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa digambarkan, akan berpisahnya itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa digambarkan. Untuk memahami makna itu tanpa memahami daripada zatnya itu sendiri, untuk memahami zat itu sendiri. Nanti kita contohkan, ya, contohnya begini, ya, contohnya warna pada hitam, ya, warna pada hitam, warna hitam, ya, begitu kan. Warna pada hitam, warna adalah esensi, kan, esensi dari hitam. Warna adalah esensi dari hitam. Warna adalah esensi dari hitam. Tanpa warna, hitam tidak ada. Tanpa warna, hitam tidak ada. Begitu pula, ya, sesuatu yang berjasad, yang berzati itu tadi. Dan nanti bisa dipahami di bawah ini ada contohnya, ya. Wadzalika, dan adapun zati, ya, itu kalau niyatil sawati, seperti sifat warna pada hitam. Wal jismiyati, dan sifat kejasatan, lil farosi, bagi kuda, wasyajari, dan yaitu pohon. Ini penjelasannya. Saya katakan lagi bahwa seperti warna pada hitam atau jasad pada kuda,
atau jasad pada pohon. Ya. Yang namanya warna hitam itu tidak ada. Yang namanya hitam itu tidak ada kalau tanpa warna. Ya. Hitam tidak akan pernah ada kalau tanpa warna. Hitam tidak akan pernah ada kalau tanpa warna. Begitu juga jasad, yang namanya kuda itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada jasad. Maka itu jasad adalah esensi dari kuda dan dari pohon, karena kuda dan pohon tidak mungkin ada tanpa memiliki sifat jasad. Nah, sifat ini kan tidak bisa dipisahkan kan antara sifat, itu namanya sifat dzati, ya seperti ini. Maka itu fa innaman fahima syajaro, fa innaman, maka sesungguhnya orang fahima yang memahami siapa man asyajaro akan lafaz syajar pohon, faqad fahima, maka sungguh faham siapa man jisman akan bentuk atau jasad maksuson yang dimaksudkan, pasti paham. Watakunu, sehingga ada apa al jismiyatu, sifat kejasadan itu dakhilatun masuk fi dzati syajariyati, ada di dalam, yaitu sifat pohon, sifat kebohonan, duhulan yang masuk, ya, bi dengan apa namanya, bi dengan zat, sifat dzati tadi, iwamuha, di mana adapun tegaknya syajarah bil wujudi, ada di dalam eksistensinya wujud itu sendiri. Ya. Hanya ketika kita memahami tentang pohon, apa pohon, ketika kita memahami apakah pohon, maka orang itu harus paham tentang jisim, harus paham tentang jisim. Jisim itu artinya badan, itu badan secara khusus. Begitu juga ketika orang memahami tentang apakah yang namanya kuda, pasti orang itu harus memahami jisimnya kuda. Tidak bisa dibayangkan jisimnya kuda itu seperti jisimnya pohon, tidak bisa. Sehingga adanya fatakunu, sehingga ada apa al jismiyah, yaitu kejasadan, jasad, tampilan itu masuk, ada di dalam zatnya, yaitu sifat kebohonan. Kan sulit kan, duhulan dengan masuk yang penuh, ya, bi dengannya, sehingga kiwamuha, yang mana ada pun tegaknya pohon tadi itu fil wujudi, ada di dalam eksistensinya, tegaknya lurus itu. Wal aku, sementara ada pun akal, lau qadaro, andaikan mampu apa akal, adamaha, meniadakan sifat syajariyah, sifat syajaro, lah batola, maka pasti batal. Sifat syajaro itu kan daun, ya, berkembang kan itu. Andaikan akal itu mampu meniadakan sifat syajaro, lah batola, maka pasti akan hilang apa wujud syajariyati, yaitu akan wujudnya sifat kepohonan. Wakadha begitu juga, ya, wakadha begitu juga. Andaikan seseorang itu wakadal farsu, begitu juga adapun faras atau kuda. Kalau akal mampu meniadakan apa sifat yang ada pada kuda itu, maka tentu akan hilanglah, yaitu wujud daripada kuda itu sendiri. Walau qadara, dan andaikan mampu apa akal juga, walau qadara, andaikan mampu ya akal khuruja, mengeluarkan akan sifat syajariyah, syajaro, anid dhihni, dari dhihin, dari akal, la batola, maka hilang apa fahmu syajari, untuk memahami pohon, wal farosi, dan kuda, minal dhihni, dari pikiran, wama, dan apapun yajri, yang berlaku, hadal majro, seperti yang berlaku pada hal ini. Artinya Anda bisa mengiaskan dengan kiasan-kiasan yang lain. Maka itu fala buddha, maka tidak boleh, tidak wajib min idrojihi, untuk memasukkan sifat
fi haddi syai'i, di dalam membatasi sesuatu. Waman barang siapa yahaddu yang mendefinisikan siapa man an-nabati akan definisi tentang nabat tumbuh-tumbuhan, yalzamuhu maka wajib hu bagi man apa ayakula mengatakan jismun namin yaitu jisim namin yang berkembang la mahalata itu pasti. Wa amal lazimu maka adapun namanya sifat lazim. Apa sih sifat lazim itu? Sifat lazim adalah fama maka sesuatu, maka itu adalah sesuatu la yufariku yang tidak pernah lepas. Ya, sifat lazim itu adalah sifat yang tidak bisa dilepaskan, tidak bisa lepas. Apa sifat lazim? Al-dzati, pada zatnya, al-batata sama sekali. Walakin akan tetapi bisa dijadikan nanti walakin fahmal hakikoti, akan tetapi memahami hakikat atau esensi, wal mahiyati dan yang substansi itu ghairu mauqufin alaih, tidak tergantung, ya, tidak tergantung kepada sifat lazim. Artinya bahwa sifat lazim itu adalah sifat yang memang tidak bisa berpisah dengan zatnya. Tetapi sifat lazim ini tidaklah sama dengan sifat dzati, ya. Kalau sifat dzati itu memang tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau lazim ini masih bisa dipahami masing-masing. Memang juga sulit, la yufariqu dzat, tidak berpisah dari zatnya sama sekali. Akan tetapi untuk memahami walakin fahmal haqiqati wal mahiyati, untuk memahami hakikat sesuatu atau esensi sesuatu dan substansi sesuatu itu ghairu mauqufin, tidak bergantung alaihi atas lazim. Contoh begini, kawulku indili seperti datangnya bayangan, ya, seperti adanya bayangan li syakhsin terhadap sosok, li syakhsil farosi terhadap sosok kuda, bayangan terhadap atau yang terjadi pada sosok kuda. Bayangan yang terjadi pada sosok kuda, bayangan yang terjadi pada sosok kuda ini wanabati dan tumbuh-tumbuhan, wasyajari dan pohon, inda tulu isyamsi, ketika terbitnya matahari. Artinya adanya munculnya cahaya itu kan karena adanya sosok benda, ya, mungkin itu bayangannya sosok daripada kuda atau tumbuh-tumbuhan atau pepohonan, itu muncul kan karena adanya benda tadi, ada benda yang namanya kuda, ada benda yang namanya pohon, ada namanya yaitu tanam-tanaman. Nah, bayangan itu muncul karena apa? Karena ketika itu munculnya matahari. Fa inna hadza, maka sesungguhnya ini, ya, sesungguhnya bayangan tadi, bayangan sosok umpamanya itu kuda, bayangannya kuda itu amrun lazimun, namanya sesuatu yang lazim sifatnya, itu bayangan yang lazim, sifat lazim itu namanya. La yutasawwaru, yang tidak bisa digambarkan, apa ayu fariqo, untuk dipisahkan, apa la yutasawwaru, yang tidak bisa digambarkan, apa ayu fariqo, dipisahkan, apa wujudu, adanya, ya, tidak bisa dipisahkan adanya bayangan tadi. Indaman, menurut orang yang yu'abbiru, yang mengibaratkan atau mengambil satu pelajaran an majaril adati, dari berlakunya hukum adat biluzumi, secara lazim, secara luzum atau secara tetap. Wayatakidu, dan bagi orang yang meyakini, ya, akan kebiasaan ini, walakinnahu, akan tetapi hal ini itu mintawabu'il dzati, karena berpautnya zat, walawazimi, dan karena lawazimnya daripada sifat, lawazimnya daripada zat.
Walaisa dan tidak ada bidatin, itu bukan dat balahu bagi lazim. Artinya begini loh, coba bahwa ketika muncul bayangan itu kan muncul karena kan adanya matahari. Bayangan ada itu karena adanya matahari. Yang menjadikan bayangan itu adalah benda kan, benda sosok tadi, asli zatnya itu. Nah, ketika muncul bayangan itu namanya sifat lazim. Sifat lazim itu tidak bisa dipisahkan. Sifat lazim itu tidak bisa